kondisinya seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, dia bisa menopang kaki satu walaupun sakit. Kembali lagi ke kita, harus yakin dalam pengobatan ini yang menempel di kaki burung. Nah, ini tujuan. Oke sobat kicau mania, ini yang kaki patah kemarin. Nah, hari ini kita akan review dan perkembangannya seperti apa. Dan rencananya akan kita lepas perban. Mengingat kalau untuk kakinya ini kita lihat sudah semakin bagus dari cara dia nangkring. Nah, ini kita akan share ilmunya sobat kicau mania. Kalau pengobatan kaki patah ini tergantung pola makan dan usia. Jadi misalnya baru-baru kejadian, jangan sampai terlambat. Langsung lakukan pertolongan pertama, yaitu berikan perban. Kalau kakinya luka tembus, tulangnya tembus seperti ini kemarin, ya hampir putus. Maaf ngomong, itu hampir putus. Nah, itu cepat-cepat kita ambil langkah, ya. Kita bersihkan, kemudian kita teteskan betadine, langsung kita balut pakai Hansaplast. Nah, ini video kemarin. Kalau kalian nonton video ini, pola makan kalian bisa lihat di sana. Juga tergantung pola makan. Asupan kalsium itu penting, ditambah mineral. Nah, ini kita review sengaja karena banyak sekali teman-teman yang nanya perkembangannya seperti apa, ya. Nah, ini Tragen B3 dan ini super. Kepala petak, mata beluh, mata besar. Dan kalian bisa lihat sendiri perkembangannya. Walaupun kakinya patah, dia bisa nangkring dengan baik. Cengkeramannya bagus, semuanya berfungsi. Artinya uratnya nggak putus. Padahal kakinya patah, nembus tulangnya dan berdarah, ya, hampir putus. Jadi hampir kita potong kakinya itu, tapi nggak kita lakukan. Akhirnya sekarang bisa sembuh, ajaib, ya. Nah, ini suatu kesempatan kita untuk belajar ilmunya seperti apa. Langsung saja kita akan berikan tips yang pertama. Nah, ini sebelumnya sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya, ya. Nah, anggaplah part 1. Nah, ini part 2 nya. Karena video ini tidak kita rencanakan. Waktu kejadian kaki patah itu kita nggak sempat ngambil kamera, nggak sempat rekaman, ya. Nah, tapi ajaibnya, ya, berkat pertolongan pertama, ya, ketika dia pendarahan, kakinya patah, tulangnya keluar, nembus, ya kan. Nah, itu kita perbaiki. Kita perbaiki walaupun burung ini kesakitan. Langsung kita perban, berikan Hansaplast. Nah, itu diberikan betadine, ya, supaya darahnya itu berhenti, ya, karena nembus, benar-benar nembus, dan itu resikonya besar kalau darahnya nggak berhenti. Itu yang pertama, ya, pengobatan yang pertama. Terus yang kedua, sekaligus yang terakhir, ini hanyalah pola makan, harus benar dan tepat. Jangan sampai pola makannya sembarangan. Jadi pola makannya itu kita berikan jangkrik, kroto, kita aduk dengan pur leopard. Ya, leopard kuning, leopard hijau nggak masalah. Nah, di sana kita tidak lupa memberikan tulang sotong dan tepung mineral supaya tulangnya bagus lagi. Nah, itu intinya sobat kicau mania. Dan untuk perban ini sendiri itu kita buka ketika kotor. Memang pada saat dia nangkring itu sakit, nggak bisa nangkring. Bahkan dia ini kalau posisi mau nangkring itu kepleset. Jadi tangkringannya itu kita berikan tangkringan yang benar-benar besar tanpa harus mencengkram. Artinya dia lebih banyak duduk, dan kita masukkan ini burung itu di sangkar lebet yang besi untuk sangkar untulan sobat kicau mania, kalau kalian paham, ya. Jadi supaya dia nggak terbang-terbang, nggak loncat sana loncat sini waktu pengobatan itu, ya. Dan memang kakinya itu kita memprediksikan ini bakal infeksi, ternyata enggak. Asalkan karpetnya kita rajin bersihkan dan kotorannya kering. Nah, gimana supaya kotorannya kering? Kita nggak berikan karpet, melainkan kertas. Ketika dia buang kotoran, otomatis di kertas itu kotorannya menjadi kering, sehingga dia bisa napak, ya, di lantai itu tidak lembab, tidak basah telapaknya. Jadi kakinya aman. Nah, inilah tipsnya sobat kicau mania. Dari segi perawatan perlu kita baca hal-hal seperti itu, jangan dianggap remeh. Jadi karpetnya itu kita ganti kertas supaya nggak becek, nggak lembab,
nggak berbau. Otomatis kalau kotorannya itu menempel di kertas pasti kering. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri sobat kicau mania, cengkeramannya bagus, jari-jarinya berfungsi. Ini artinya burung sudah sehat. Tapi namanya bekas patah tetap membekas, bengkok. Nah, waktu kejadian kemarin itu kaki patah itu di usia belasan hari. Sekarang usia 1 bulan. Kira-kira pengobatan yang kami lakukan ini setengah bulan sobat kicau mania. Dan pergantian perban itu 3 kali. Ya, kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali. Nah, ini terakhir perban akan kita buka di video ini supaya kalian lihat bentuknya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Cuma kita jelaskan di sini, jujur kakinya tetap bengkok, tapi yang penting tulangnya nyatu, ya, dagingnya nyatu. Padahal ini kemarin hampir putus. Nah, itu intinya. Nah, artinya pola makan kita benar, tepat, ya, tepat sasaran. Asupan kalsium itu benar-benar berfungsi. Kita pakai tulang sotong, kita kikis. Kalian harus tonton di video sebelumnya, ya, judulnya jangan tunggu kakinya patah. Itu kita berikan tulang sotong, tepung mineral untuk kekuatan tulang. Nah, sekarang kita buka perbannya, ya. Bismillah, mudah-mudahan sesuai harapan. Nah, ini terakhir perban akan kita lepas, nggak kita pasang lagi. Kemarin kita buka perban dalam kondisi kering. Nah, ini dalam kondisi basah. Jadi dalam kondisi apapun bisa kita buka perban. Caranya kita tahan dulu kakinya ini, ya, di bagian sikunya itu ditahan dulu. Nah, inilah hasilnya sobat kicau mania. Darahnya sudah kering. Kemarin masih ada darah, bekas luka. Nah, sekarang udah kering. Padahal kondisi dibasahin ini. Kita semprot, kita mandikan, ya kan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Kakinya memang bengkok, tulangnya bengkok karena patahnya ekstrim. Nah, jadi ini pengobatannya simple, sederhana, cuman kita memang harus teliti. Untuk kaki patah ekstrim, ya, sampai berdarah itu bisa dikatakan ekstrim. Beda dengan kaki yang sekedar patah, bengkak, memar habis itu, ya kan. Nah, tentu ada benjolan nanti kelihatan. Nah, kalau ini ekstrim patah, benar-benar berdarah. Jadi pengobatannya itu kuncinya Hansaplastnya itu harus benar-benar kering, rutin diganti, dan jangan kena kotoran. Pola makannya juga tepat, asupan tepat. Langsung saja kita akan cek, kita akan review bagaimana setelah dilepas perban. Hasilnya wow, mantap, ya, di luar dugaan sobat kicau mania, dan ini ajaib, ya. Jadi sambil berdoa juga, kita harus yakin dengan usaha dan juga dengan doa. Nah, inilah hasilnya. Burung tidak merasakan sakit ataupun gangguan apapun, dan dia asik aja, ya, loncat sana loncat sini, ya, kakinya dan jarinya itu semuanya berfungsi. Nah, jadi video yang kita buat ini real, apa adanya, nyata, ya, karena pada saat kejadian kita rencana memang tidak ingin buat video ini, ya, kita sudah panik duluan sobat kicau mania. Namun hasil berbicara lain, hasil sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Nah, sesuai ekspektasi sobat kicau mania, pengobatan yang baik, pola makan yang baik, hasilnya juga bagus, ya. Nah, ini kondisinya baik, ya, cengkeraman kakinya bagus, semuanya berfungsi, artinya uratnya nggak putus. Walaupun kakinya hampir putus, tulangnya keluar, menonjol nembus ke dagingnya, ya, keluar menjadi lubang, berdarah. Nah, itu kita harus hentikan darahnya terlebih dahulu pakai Hansaplast. Sambil kita berikan itu, kita teteskan betadin, baru kita balut dengan Hansaplast, ya. Usahakan kondisi kering, dan pola makan juga memang harus kita perhatikan. Asupan kalsium lebih banyak kita berikan, ya. Kita kikis tulang sotong itu terus, ya. Kita suap ke jangkrik, roto, kita cocolkan, kita aduk dengan pur, itu boleh, ya. Dan kita pakai pur leopard, dan juga kita pakai pur ayam ini kemarin terakhir, ya. Pur ayam kita lolo. Dan ini sekarang udah mandiri, bisa makan jangkrik sendiri, cuman belum makan pur. Sengaja kita nggak cepat-cepat ajari makan pur. Dia butuh asupan ekstra puding lebih banyak seperti jangkrik. Ini rutin kita berikan jangkrik, ya, nggak putus. Jangkrik itu kita siapkan setiap hari. Nah, ini nggak lagi kita berikan asupan kalsium, karena pada saat perban yang kedua kalau nggak salah, ya, itu kelihatan dia udah bisa nangkring, walaupun sedikit-sedikit ngangkat. Nah, kemarin-kemarin juga sedikit ngangkat ini, tapi terakhir-terakhir beberapa hari ini kita lihat dia bisa loncat, terjun dari tangkringan atas itu ke bawah, ke karpet. Karena kita pindahkan ke sangkar lebet, ya, ke sangkar lebet supaya dia nggak banyak pergerakan, sangkar kapsul.
Nah, dia bisa loncat, itu tandanya dia nggak merasakan sakit. Begitupun di video ini, dia loncat sana loncat sini, ini tandanya burung sehat ya, kakinya sudah sehat, sudah membaik kondisinya. Nah, bila kalian menemukan masalah seperti ini pada trotolan kalian, jangan sampai terlambat. Usia juga menentukan, dikarenakan usianya ini masih kecil, pertumbuhan tulangnya terus berjalan, ya belum terlambat, bukan burung udah tua. Artinya peluang kesempatan untuk sembuh itu ada, seperti ini, nyata, dan bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat, pola makan yang benar. Dan ini baru kita mandikan semprot ini kalau dia sudah merasa gerah, ya. Loncat sana loncat sini, ya, kita semprot pakai air, itu dia merasa nyaman, tandanya dia mau mandi. Kita masukkan ke keramba dan kita berikan air sedikit, karena tujuannya untuk buat video ini. Yang penting kita semprot-semprot, dia bisa mandi dengan semprotan. Jadi nggak usah kita berikan air yang penuh di sana, cukup semprot-semprot saja. Yang penting dia bersih. Tujuannya juga untuk membersihkan luka itu, karena lukanya udah kering. Nah, di video ini akan kita zoomkan jarak dekat ya, cengkeramannya, jangkir belakang itu berfungsi semua sobat kicau mania. Bahkan nangkering ini kondisinya seperti tidak terjadi apa-apa ya, dia bisa menopang kaki satu. Dan kaki yang patah itu dia bisa garuk kepalanya ya, seperti garuk-garuk ya sobat kicau mania, dia bisa garuk kepalanya. Itu tandanya burung ini ya mempunyai fisik yang kuat ya, luka itu nggak apa-apa. Tulang yang patah itu nggak dia rasakan ya, walaupun sakit. Kembali lagi ke kita, harus yakin dalam pengobatan ini ya. Dia bisa menggaruk kepalanya dengan kaki yang patah. Ini benar-benar ajaib, di luar dugaan. Dan ini pertama kali kita melihat ada trotolan yang kondisinya parah, patah seperti ini bisa sembuh walaupun masih bengkok ya. Nah, memang yang kita khawatirkan itu jangan sampai infeksi, karena dia ada luka. Jangan sampai infeksi, itu yang membuat kita panik ya. Maka dari itu perbannya harus sering diganti ya. Bila mana kita merasa perbannya kotor, kita harus cepat-cepat ganti ya. Walaupun karpetnya kering, karpet itu kita ganti sama kertas. Tujuannya biar bisa meresap kotoran itu tujuannya. Dan kotorannya menjadi kering, tidak berbau, tidak lembab, tidak menimbulkan bakteri yang menempel di kaki burung. Nah, ini tujuannya. Nah, ini sobat kicau mania, seperti yang kita katakan tadi, dia bisa mencengkeram dengan baik. Nah, itu dikarenakan tangkringannya kecil, jadi nggak bisa full dia cengkeram ya. Tapi kalau tangkringannya pas, dia pasti mencengkeram dengan baik. Nanti akan kita tunjukkan ya. Tangan kita, jari kita ini dicengkeram dengan baik. Kita bisa merasakan kalau cengkeramannya kuat, itu tandanya burung benar-benar udah sehat, udah sembuh. Nah, bahkan tadi di video kalian bisa lihat dia bisa menopang badannya dengan kaki satu ya. Kaki sebelah kiri yang patah itu dia menopang badannya ya. Kaki kanan menggaruk kepala ya. Itu artinya kaki yang bekas patah itu bisa menopang berat badannya. Kalian lihat tadi di video ya. Kalian bisa putar ulang. Nah, ini kita tangkap lagi, kita akan buktikan cengkeramannya kuat. Nah, kita bersyukur uratnya nggak putus sobat kicau mania, intinya walaupun kakinya hampir putus. Artinya semuanya berfungsi dengan normal, dengan baik sampai sekarang ini ya. Dikarenakan kita tidak terlambat dalam pengobatan. Memang harus cepat-cepat kita balut ketika kejadian itu. Yang pertama, lukanya harus dihentikan. Nah, itu kita sampaikan di sini. Lukanya harus dihentikan dengan betadin, dengan kapas, dengan tisu. Kemudian tulangnya itu kita satukan, kita perbaiki posisinya itu, posisi kaki tulang yang patah itu, baru kita balut dengan Hansaplast. Ya, nggak apa-apa, agak sedikit kencang balutannya. Yang penting dia ini ya tulangnya nggak bergerak. Sebenarnya posisi rawan karena di sana itu banyak pergerakan ya, di mata kakinya itu, di atas mata kakinya ibaratnya. Jadi patah tulang di atas mata kaki ibaratnya itu. Otomatis telapak ini kan bergerak terus sobat kicau mania. Memang balutan Hansaplast juga harus kencang, harus kuat supaya kakinya bentuknya nggak terlalu bengkok. Ini udah lumayan sebenarnya, udah bersyukur. Kita nggak perlu langsung berharap kelihatan normal, karena nggak mungkin patahnya itu benar-benar tembus ya. Jadi kita harus berpikir supaya tulangnya ini nyatu lagi gimana ya. Pola makan kalsiumnya kita berikan harus tepat, harus banyak. Dan dia ini lukanya kering, itu yang paling penting ya. Nah, itulah ilmunya sobat kicau mania. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.